waktu, Yuan Er dan nasibnya. Xiao Tian kembali merubah rupanya menjadi rupa Tianzong, lalu berteleportasi ke gedung pusat cabang petarung ditemani oleh Dewa Petir dalam bentuk roh dan Sun Long yang menyamar jadi dirinya. Sedangkan Tianzong dan Yuan Er tak dibolehkan untuk berada di sekitar area turnamen. Mereka diberi tugas untuk membantu para siluman rubah merah menghilangkan jejak mayat musuh-musuh yang mengawasi seluruh isi sekte sambil menyembunyikan diri. Di saat para siluman rubah sibuk membereskan para musuh yang bersembunyi, mereka bertugas membawa mayat dari musuh-musuh tersebut ke celah neraka untuk dimusnahkan. Dengan bantuan mereka, para siluman rubah merah tak perlu repot-repot lagi menghilangkan jejak pertempuran mereka. Setelah semua musuh dihabisi, para siluman rubah merubah rupa dan aroma tubuh mereka menyerupai musuh-musuh yang mereka bunuh untuk mengecoh musuh yang mengirim mereka. Tak tanggung-tanggung mereka juga menyalin hawa kehidupan para korban mereka hingga benar-benar terasa nyata. Melihat transformasi para siluman rubah secara langsung membuat Tianzong dan Yuan Er begitu terkejut. Jelas saja dia terkejut, karena ini pertama kalinya mereka tahu bahwa para siluman rubah bisa mengkamuflasekan diri mereka menjadi benar-benar mirip seperti manusia. Untuk menghilangkan rasa penasaran mereka, mereka pun bertanya kepada para siluman rubah dengan berkata, "Apakah seluruh bangsa siluman bisa merubah rupa dan hawa kehidupan mereka seperti kalian?" Tanya Tianzong dengan penuh penasaran. Jika itu bisa dilakukan, mungkin siluman bisa ditemukan di mana-mana karena membaur dengan para manusia. Sayangnya tidak semua siluman seberuntung bangsa kami, jawab Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap mata Tianzong. Tak seberuntung bangsamu? Tanya Yuan Er yang juga ikut terpancing rasa ingin tahunya. Semua teknik yang kalian lihat barusan bukanlah teknik alami bangsa kami, tapi merupakan teknik yang kami pelajari dari Maharaja Xiao Tian, jelas Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap ke arah Yuan Er. Maharaja, kenapa kau memanggilnya dengan sebutan seperti itu? Tanya Yuan Er dengan tampang bingung. Maharaja adalah sebutan untuk raja di antara para raja. Dia menyandang gelar tersebut karena telah menundukkan 5 kerajaan siluman, jelas Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap Yuan Er. Raja dari segala raja. Raja dari 5 kerajaan siluman. Kalau boleh tahu, kerajaan siluman mana saja yang tunduk kepada Xiao Tian? Tanya Tianzong sambil menatap lawan bicaranya. Harimau perak, rusa, angsa, kelinci dan bangsa kami tentunya, jawab Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap mata Tianzong. Lalu di mana bangsa siluman yang lain saat ini? Tanya Yuan Er sambil menatap ke arah Raja Siluman Rubah dalam wujud kamuflasenya. Bangsa siluman harimau perak, dan bangsa siluman rusa saat ini masih berlatih di dalam ruang hampa. Ruang di dalam portal di mana kami keluar sebelumnya. Sedangkan siluman angsa dan bangsa siluman kelinci, kami belum mendapat kabar tentang mereka. Kabar terakhir yang kudapat tentang mereka yaitu saat ini mereka berada di tangan siluman rubah putih yang menaruh dendam kepada Maharaja Xiao Tian karena pernah dikalahkan sebelumnya, jelas Raja Siluman Rubah Merah sambil mengepalkan kedua tangannya. Begitu ya. Lalu kapan kalian berencana membebaskan para sekutu yang disandera itu? Tanya Tianzong sambil mengerutkan dahi. Entahlah, kami tak tahu.
Kalau kami tak sedang diburu oleh musuh yang merepotkan, mungkin kami bisa mencari lokasi persembunyian siluman kampret itu. Tapi sayangnya hal itu belum terjadi hingga sekarang. Sebenarnya kami ingin menyelamatkan mereka sejak dulu, tapi tanpa tahu mereka disandra di tempat mana. Ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil memasang wajah kesal. Kalau tak salah aku pernah bertemu dengan bangsa siluman rubah putih ketika aku sedang menjelajahi daratan vampir. Meskipun sekilas, aku yakin bahwa itu mereka. Akhir-akhir ini juga terdengar desas-desus bahwa bangsa vampir sedang beraliansi dengan bangsa siluman. Mereka terang-terangan menyatakan perang dengan para pembasmi iblis yang mencoba menjelajahi daratan kekuasaan mereka. Tak hanya itu, kudentar mereka juga mendirikan sekte baru yang bernama Sekte Pelindung Iblis, jelas Tianzong dengan tampang serius. Aku mengerti, terima kasih karena telah memberi kami gambaran kemana kami harus pergi selanjutnya. Setelah urusan di sini selesai, aku akan menceritakan semua ini kepada Maharaja secara langsung. Oh iya, ngomong-ngomong, apakah kau bersedia bergabung dengan aliansi kami? Tanya Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap mata Tianzong. Bukankah saat ini aku sudah menjadi sekutu kalian? Tanya Tianzong sambil mengerutkan dahi. Memang benar, tapi semua ini hanya untuk sementara saja, sambung Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap Tianzong. Sementara saja? Maksudmu? Tanya Tianzong sambil mengerutkan dahi. Kita bersekutu karena memiliki musuh yang sama. Dan kebetulan Maharaja juga sedang ingin membantu sekte yang kau lindungi juga. Saat musuh-musuh kita telah dibereskan nanti, persekutuan kita juga akan berakhir. Kecuali jika kau meminta untuk beraliansi dengan Maharaja, jelas Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap mata Tianzong. Memiliki musuh yang sama. Musuh yang mana? Tanya Tianzong dengan tampang bingung. Tentu saja musuh yang mau menghabisi sekte kecilmu saat ini, jawab Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap mata Tianzong. Aku mengerti arah pembicaraannya, tapi aku masih belum mengerti apa tujuan di balik tindakan Maharajamu itu. Maksudku, apa untungnya dia melindungi sekte kecilku? Tanya Tianzong sambil menggerutkan dahi. Dia melakukan ini untuk mendapatkan hati para murid dan seluruh tetua agar mau beraliansi dengannya, jelas Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap mata Tianzong. Beraliansi untuk apa? Tanya Yuan Er dengan tampang bingung. Menghabisi para pembasmi iblis, jawab Raja Siluman Rubah Merah dengan tampang serius. Kalian ingin melawan balik mereka. Yang benar saja. Kami tak punya dendam dengan para pembasmi iblis. Kenapa kau ingin membuat kami terlibat juga? Tanya Tianzong sambil mengerutkan dahi. Tak ada dendam ya? Lalu kenapa wanitamu terlihat begitu marah setelah mendengar kata pembasmi iblis? Tanya Raja Siluman Rubah Merah sambil melirik ke arah Yuan Er. Yuan Er. Apakah mungkin alasan dia membenci manusia adalah ulah para pembasmi iblis? Pikir Tianzong sambil mengerutkan dahinya. Yuan Er tak pernah menceritakan kepada Tianzong tentang pengalaman pahit mengenai pembantaian besar-besaran yang dilakukan para pembasmi iblis. Kenyataan pahit yang membuat seluruh keluarga serta teman-teman sebangsanya lenyap tanpa sisa. Sudah lama Tianzong hidup bersama Yuan Er karena ingin membuatnya mengerti bahwa tak semua manusia memiliki hati yang jahat. Jadi bagaimana keputusanmu?
Tanya Raja Siluman Rubah Merah sambil mengerutkan dahi. Izinkan aku ikut dalam aliansi, ucap Yuan Er dengan tampang kesal. Yuan Er, kau? Tanya Tianzong yang heran akan apa yang dikatakan oleh Yuan Er. Saat ini relikku sudah tersegel sepenuhnya di dalam tubuhku. Aku tak perlu bersembunyi dari para pemburu relik, serta para pembasmi iblis lagi berkat hal tersebut. Jadi kau tak perlu dendam mencari musuh seberbahaya mereka, ucap Tianzong dengan tampang panik. Saat ini mungkin aku hanya mengeliarkan aura bis. Tapi cepat atau lambat aku akan berevolusi menjadi siluman setelah kultivasiku meningkat lagi. Cepat atau lambat, akulah yang akan menjadi buronan para pembasmi iblis karena mereka tak hanya membasmi iblis saja, tapi mereka juga membasmi para siluman. Bahkan bis yang memiliki potensi untuk berevolusi menjadi siluman pun tak lepas dari incaran mereka. Aku tahu ini sedikit lambat, tapi alasanku membenci manusia bukanlah karena para warga desa yang melukaiku beberapa tahun yang lalu. Namun semua rasa benci terhadap manusia sudah jauh tertanam dalam hatiku sejak ribuan tahun yang lalu. Jauh ketika aku belum mengenal Sun Long sama sekali. Meski berukuran besar, kami sangat pandai berkamuflase di antara pohon-pohon raksasa. Cenderung menghindari manusia, dan tak pernah mengganggu manusia ketika mereka melewati wilayah kami. Hingga suatu ketika kami tak sengaja melihat para pedagang yang sedang dirampok oleh para bandit hingga beberapa dari mereka banyak yang tewas. Awalnya kami berniat untuk mengabaikannya, namun setelah mendengar tangisan bayi di dalam gerobak tersebut, kami pun memutuskan untuk membunuh para bandit tersebut. Ketika aku ingin mencoba melihat kondisi bayi yang menangis itu, namun ibunya meneriaki kami ketika baru sadar dari pingsannya. Aku dan kawananku pun memutuskan untuk pergi agar mereka bisa hidup tenang. Meski kami hanya membunuh bandit, itu tetaplah menjadi pengalaman perdana kami membunuh bangsa manusia. Namun kami merasa senang karena bisa menyelamatkan 2 nyawa manusia. Keesokan harinya para pembasmi iblis datang menyusuri hutan, dan membasmi seluruh bis dan siluman yang mereka anggap berbahaya. Dan yang menjadi incaran utama mereka adalah bangsa kami. Ironisnya yang membawa para pembasmi iblis itu, adalah ibu dari bayi yang telah kami selamatkan sebelumnya. Karena tak bisa bahasa manusia, kami pun terpaksa untuk melarikan diri karena sadar bahwa musuh terlalu kuat dan berbahaya. Namun semua usaha kami sia-sia hingga akhirnya nyawa bangsa Kun pun melayang satu persatu. Aku menyaksikan pembantaian itu dan mengalami kejar-kejaran tanpa henti selama berhari-hari lamanya. Hingga akhirnya Sun Long pun datang menolongku karena mendengar teriakanku. Meski aku berteriak dalam bahasa ular, ajaibnya dia mengerti dan langsung bergegas menolongku dari mimpi buruk itu. Jelas Yuan Er dengan tangan yang terkepal erat dan pandangan yang tertunduk ke bawah. Jadi itu alasanmu tak mempercayaiku dan begitu membenci manusia sebelumnya, ucap Tianzong dengan tampang syok. Kenapa kau baru cerita sekarang? Jika saja aku tahu tentang kebenaran ini, maka aku tak akan terus bersembunyi dari mereka, ucap Tianzong sambil memegang pundak Yuan Er. Menceritakan hal ini adalah hal terberat bagiku, tapi jika kau tak mendengar kebenaran ini maka kau akan terus berpikir bahwa sekte pembasmi iblis merupakan sekte suci yang tak bisa berbuat dosa.
Kau juga mungkin akan berbalik menyerang Xiao Tian setelah mendapatkan kembali kebebasanmu karena menganggapnya sebagai penjahat berbahaya yang telah menghabisi immortal suci Xian Yun. Bukankah begitu? Tanya Yuan Er sambil menatap Tianzong. Jadi, apa keputusanmu? Tanya Raja Suman Rubah Merah sambil menatap ke arah Tianzong. Bukankah sudah jelas? Aku akan ikut kemanapun Yuan Er pergi. Karena dia memutuskan untuk beraliansi, maka aku juga menyetujuinya, sambung Tianzong sambil tersenyum tipis. Kau tak perlu melakukan ini, hanya demi diriku. Aku tahu kau masih tak percaya dengan Xiao Tian. Semuanya bisa kulihat dari raut wajahmu dengan begitu jelas, ucap Yuan Er sambil menatap Tianzong. Meski aku meragukan Xiao Tian, tapi aku percaya terhadap ceritamu. Bagaimanapun juga aku telah berjanji padamu sebelumnya, bahwa aku akan membuatmu tersenyum kembali. Dan menurutku, kau tak akan bisa tersenyum lepas sebelum para pembasmi iblis dimusnahkan. Aku juga pernah berjanji akan memikul beban apapun yang akan kau tanggung. Jadi tolong biarkan aku memenuhi janji-janji tersebut, Yuan Er, ucap Tianzong sambil menatap Yuan Er. Kenapa kau begitu baik terhadap diriku? Aku hanyalah seorang bismalang yang terikat dendam masa lalu, ucap Yuan Er sambil meneteskan air mata. Karena aku menyukaimu sejak kita pertama bertemu, ucap Tianzong sambil menatap mata Yuan Er begitu dalam. Omong kosong, saat itu wujud manusiaku masih menyeramkan karena dihiasi oleh beberapa sisik hijau di bagian tangan, kaki, dan wajahku. Bagaimana bisa kau menyukaiku? Ucap Yuan Er sambil menoleh ke arah lain untuk menutupi wajahnya yang tersipu malu. Aku tak melihat parasmu, tapi melihat sisi lembutmu yang tak melawan para warga walau mereka melukaimu. Meski secara fisik dan tenaga kau jauh lebih kuat dari mereka. Aku juga jatuh hati ketika mendengar suara merdumu ketika menyanyi, serta melihatmu menolong anak-anak manusia dari gangguan para bis liar yang mencoba memangsa mereka. Meski caramu berbicara pada anak-anak itu sangatlah kasar, namun kenyataan bahwa kau menyelamatkan mereka membuktikan bahwa kau tak sepenuhnya membenci manusia. Bukankah begitu, Yuan Er? Tanya Tianzong sambil menatap Yuan Er. Jadi kau sudah mengawasiku selama itu. Kupikir kau benar-benar kebetulan lewat dan menolongku di saat aku terluka begitu parah akibat para pendekar yang menghampiri desa ikut membuliku saat itu, ucap Yuan Er dengan dahi yang dikerutkan. Itu tak sepenuhnya salah. Saat itu aku memang benar-benar kebetulan lewat dan tak berniat mengawasimu dari jauh seperti biasanya, ucap Tianzong sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, sebelum kau menunjukkan diri untuk menongku, sudah berapa lama kau memperhatikanku sebelumnya? Tanya Yuan Er sambil melirik ke arah Tianzong. Ya, kira-kira sudah lebih dari 1 bulan, jawab Tianzong sambil tersenyum. Apakah kau tak ada kerjaan lain saat itu? Ucap Raja Siluman Rubah Merah dengan tampang datar. Ya begitulah, saat itu aku hanya bisa bersembunyi dan memperhatikan dari jauh karena sedang mengasingkan diri dari mata dunia sambil mempelajari cara kerja relik yang terikat denganku tanpa sengaja, jelas Tianzong sambil menghela napas. Episode sebelumnya. Chapter 330, Bersekutu. Episode berikutnya. Chapter 332, Berkumpulnya keempat sekte. 332, Berkumpulnya keempat sekte.
Xiao Tian kembali ke gedung pusat cabang petarung untuk menemui para tetua dan semua murid yang telah dia latih. Mereka semua sudah duduk di tempat masing-masing sambil menunggu kedatangan 3 sekte lain. Para siswa biasa duduk di kursi penonton. Sedangkan 5 murid pilihan duduk tepat di hadapan kursi Patriarch yang akan Xiao Tian duduki nanti. Sedangkan Tian Bai duduk sejajar dengan para tetua karena sadar bahwa jabatan Patriarch sudah seharusnya dikembalikan kepada kakaknya karena telah kembali ke dalam sekte. Saat itu Xiao Tian muncul di tengah arena ditemani oleh Sun Long yang merasuki tubuh dengan rupa seperti Xiao Tian. Semua murid, serta tetua alkemis memberi hormat secara bersamaan lalu berkata, "Selamat datang Patriarch Tianzong, selamat datang Tuan Xiao Tian." Ketika para tetua alkemis beserta para murid memberi hormat, Tian Bai dan 3 penatua dari cabang petarung terdiam karena tak memahami situasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa penjahat yang paling dicari di daratan Xian Yun bisa ada di sini? Dan mengapa seluruh murid serta tetua cabang alkemis memberi hormat, pikir Tian Bai dengan tampang bingung. Apa-apaan ini? Kenapa penjahat nomor 1 bisa ada di sini? Ucap para penatua cabang petarung dengan mata yang terbelalak. Dewa Petir. Ucap Xiao Tian melalui telepati. Aku mengerti, ucap Dewa Petir melalui telepati. Dewa Petir mengeluarkan gelombang ingatan untuk membungkam Tian Bai dan ketiga tetua yang masih terlihat kebingungan. Setelah menerima gelombang ingatan mereka pun terdiam lalu meneteskan air mata setelah mengerti alasan di balik kepergian Tianzong hingga memalsukan kematiannya. Kenapa kau baru memberitahuku saat ini, Kak? Tanya Tian Bai sambil menatap ke arah Xiao Tian yang memiliki rupa Tianzong. Maafkan kami karena telah berpikir bahwa kau pergi untuk kesenanganmu sendiri. Maafkan kami Patriarch. Kami tak tahu bahwa 30 tahun terakhir ini, kau memikul beban yang begitu berat seorang diri saja. Maafkan kami, Patriarch, kami benar-benar menyesal karena telah meragukanmu, ucap para tetua dengan tangis di wajahnya. Untuk saat ini, dunia belum mengetahui bahwa aku masih hidup. Dan akan seperti itu untuk selamanya. Kau kembalilah ke tempat dudukmu, karena aku tak akan menunjukkan wajahku secara terang-terangan seperti sekarang lagi, ketika sekte lain sampai kemari. Ucap Xiao Tian sambil memakai topeng dewa berbentuk kucing ke wajahnya. Tak lama setelah itu, tubuh yang Sun Long rasuki mulai terlihat memudar. Sadar akan hal tersebut, Sun Long pun berkata, "Sepertinya waktuku telah habis. Kuserahkan sisanya kepadamu," ucap Sun Long yang langsung melesat masuk ke dalam cincin ruang Xiao Tian, meninggalkan tubuh rapuh yang mulai terlihat lenyap dan memudar. Sebelum semua orang melihat tubuh tiruannya memudar, Xiao Tian langsung menghilangkan tubuh tiruannya dengan menepuk pundak tubuh tersebut. Tuan Xiao Tian menghilang karena ingin melindungi kita dari tempat yang tak dapat dilihat oleh semua orang. Sedangkan aku akan menyamar menjadi salah satu tetua dari cabang petarung yang baru, ucap Xiao Tian sambil menatap ke arah para penatua. Aku mengerti, Kak, ucap Tian Bai sambil beranjak pindah dari kursi para tetua ke kursi seorang Patriarch. Setelah Tian Bai berada di posisinya, Xiao Tian langsung melesat maju ke tempat yang Tian Bai duduki sebelumnya. Ingat baik-baik, mulai sekarang tak ada yang boleh memanggilku Patriarch lagi. Kalian harus memanggilku dengan sebutan Penatua Yan, jelas Xiao Tian melalui telepati yang bisa didengar semua orang.
Kami mengerti, Penatuaian, ucap para tetua dan murid secara bersamaan. Tak lama setelah itu, Sekte Harimau Emas datang dengan seluruh murid dan tetua mereka. Mereka berpakaian serba hitam dengan gambar kepala harimau berwarna emas di punggung mereka. Patria mereka bernama Jiansu, total tetua dari cabang petarung 10 orang dengan kultivasi rata-rata mencapai pendekar alam naga lapisan keempat. Sedangkan Jiansu berada di tingkat pendekar alam naga lapisan ketujuh. Kelima murid andalan mereka adalah Yan Lu si Cakar Emas, Xiang Yue si Taring Harimau, Li Bai sang pencabik mangsa dan Gu Lin sang dominator. Selain kelima orang tersebut, mereka juga memiliki 10 jenius lain yang memiliki kultivasi mencapai tingkat pendekar alam mortal lapisan kelima. Sedangkan tetua alkemis sekte tersebut berjumlah 5 orang, dengan kultivasi rata-rata mencapai tingkat pendekar alam roh lapisan puncak. Dan semua murid-murid mereka sudah dipastikan telah menjadi alkemis bintang 4. Sedangkan para tetua telah menjadi alkemis bintang 5 baru-baru ini. Di antara para murid alkemis Sekte Harimau Emas, ternyata tak ada yang menarik. Sepertinya hasil pertarungan alkemis akan tetap sama seperti sebelumnya, gumam Xiao Tian dengan topeng di wajahnya. Tak ada satupun pria di antara para alkemis, benar-benar pemandangan yang indah, ucap Dewa Petir sambil menatap para alkemis. Mata kuning menyala, hidung mimisan. Apakah dia meningkatkan matanya dengan kekuatan jiwa? Pikir Xiao Tian sambil melirik ke arah Dewa Petir. Xiao Tian iseng mencoba meningkatkan pandangan matanya seperti Dewa Petir. Dengan kekuatan jiwa yang sangat penuh saat ini dia berinisiatif untuk menyalurkan kekuatan jiwa lebih banyak daripada sebelumnya. Alhasil matanya tak hanya menjadi semakin tajam, dia bahkan bisa melihat menembus pakaian seseorang. Terkejut akan pemandangan yang baru dia lihat, dia pun langsung menghentikan teknik mata dan memukul Dewa Petir dengan sekuat tenaga. Buk! Dewa kampret, beraninya kau menggunakan teknik mata untuk mengintip. Bentak Xiao Tian melalui telepati. Kenapa kau memukulku sekeras itu? Aku kan hanya ingin tahu senjata apa yang mereka bawa, sambung Dewa Petir sambil mengelap mimisan di hidungnya. Oh benarkah? Kalau begitu, apakah kau bisa mengatakan senjata berbahaya apa yang mereka bawa? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Tak ada senjata yang perlu dikhawatirkan, mereka semua bukanlah pengguna relik ataupun pusaka tingkat tinggi, jelas Dewa Petir sambil menatap mata Xiao Tian. Setelah memasuki gedung tersebut, Sekte Harimau Emas langsung melesat ke tempat mereka dengan aura yang terlihat mendominasi. Tak lama setelah itu, Patria Sekte Naga Bersayap masuk membawa 10 orang tetua dari cabang petarung, dan 7 orang tetua dari cabang alkemis. Di belakang para tetua terdapat ratusan murid alkemis, dan ratusan murid petarung. Di antara mereka semua terdapat 5 murid yang sangat mencolok. San Ye dengan pedang hiram di tangannya, Zhong Ye dengan 2 buah nakle di tangannya dan Chu bersaudara yang terkenal dengan kesadisan mereka hingga seringkali disebut sebagai trio sadis. Demi menahan amukan dan rasa haus darah mereka, Jingnan dan para tetua sepakat untuk merantai dan memborgol tangan mereka dengan rantai serta borgol emas yang mampu menetralkan kekuatan mereka. Mereka semua berpakaian serba hitam dengan corak naga bersayap di dada kanan dan bagian belakang pakaian mereka. Dan yang terakhir,
sekte Singa Perak yang sangat sulit dikalahkan dari waktu ke waktu. Berbeda dengan sekte lainnya, semua murid di sana benar-benar layak disebut sebagai seorang jenius. Mereka memiliki 15 orang tetua dari masing-masing cabang dengan kultivasi rata-rata mencapai tingkat pendekar alam naga lapisan puncak. Sedangkan patriarh mereka yang bernama Lianting telah menjadi pendekar alam fana lapisan pertama. Di samping Lianting terdapat satu orang utusan kerajaan yang memiliki kultivasi di atas pendekar alam naga. Namanya adalah Jenderal Chen Li, kultivasinya telah mencapai pendekar alam fana lapisan kelima. Kehadirannya menjadi sebuah alarm bagi semua orang. Karena meski terlihat sendiri, utusan kerajaan tak sesederhana yang terlihat. Terdapat banyak pasukan bayangan yang bertugas membantunya secara diam-diam, jika para sekte tiba-tiba berniat mengkhianati kerajaan dengan mengeroyoknya. Karena merasa tak sendirian, Jenderal Chen Li sangat angkuh dan terkesan memandang rendah semua sekte. Melihat tampang angkuhnya, Xiao Tian hanya bisa tertawa di dalam hati. Semua karena pasukan yang bertugas menjaganya, telah lama dihabisi oleh para siluman rubah merah. Karena semuanya sudah berkumpul, maka aku serahkan sisanya kepada Jenderal Chen Li untuk menjelaskan peraturan baru turnamen kali ini, ucap Tian Bai sambil menatap ke arah Jenderal Chen Li yang telah berada di posisinya. Episode sebelumnya, Chapter 331, Yuan Er dan Nasibnya. Episode berikutnya, Chapter 333, Menganalisis Pil. Chapter 333, Menganalisis Pil. Baiklah, tanpa basa-basi lagi aku umumkan saja aturan mainnya. Turnamen pertama akan dilakukan oleh para alkemis. Terdapat 5 ronde dalam turnamen kali ini. Setiap sekte diwajibkan untuk menunjuk 5 murid alkemis untuk mewakili setiap ronde. Dengan catatan jika telah menang atau kalah dalam satu ronde, maka murid tersebut tak boleh lanjut ke ronde berikutnya. Aku akan menjelaskan aturan di setiap ronde, ketika pemenang di ronde terakhir telah ditentukan. Karena ini awal mula ronde, aku akan mengumumkan aturan main ronde pertama setelah keempat sekte mengatakan siapa yang akan main di ronde pertama. Ronde pertama, akulah yang akan melakukannya, ucap Sun Ying dari sekte naga bersayap. Aku akan mewakili sekteku di ronde pertama, ucap Bing Yi dari sekte harimau emas. Namaku Ling Ling, dan aku akan menjadi wakil di ronde pertama, ucap Ling Ling yang berasal dari sekte Singa Perak. Sementara itu, 5 murid yang Xiao Tian latih malah melakukan hom pipa untuk menentukan siapa yang akan maju. Melihat tingkah mereka yang terlalu santai membuat ketiga sekte besar geleng-geleng kepala. Baiklah, aku yang menang. Kali ini biarkan aku yang mengambil perhatian semua orang, ucap Bai Lu sambil tersenyum senang. Sepertinya wakil semua sekte telah ditentukan. Baiklah, akan kujelaskan aturan di ronde pertama. Ronde pertama bertemakan pengetahuan umum mengenai bahan herbal. Peserta ditugaskan untuk menganalisa komposisi dari suatu pil yang telah dimurnikan. Jika semua peserta gagal menebak pil di tangan mereka, maka pemenang akan ditentukan dari jumlah bahan yang berhasil tertebak. Petunjuk di ronde ini adalah, semua pil terbuat dari 7 buah bahan berbeda. Dan kalian wajib menyebutkan bahan-bahan tersebut dalam waktu 5 menit. Apakah semuanya mengerti?
Tanya Jenderal Chen Li sambil menatap para peserta. Kami mengerti, ucap para murid sambil memberi hormat. Baiklah, kalau begitu terimalah pil-pil ini. Ucap Chen Li sambil melempar keempat pil dari sakunya. Sial, kenapa aku harus mendapat ujian ini? Mengidentifikasi bahan pil merupakan metode tersulit yang belum kukuasai, pikir Bing Yi sambil mengerutkan dahi. Ini bukan spesialisku, tapi aku masih bisa menebak beberapa bahan dari pil ini, pikir Sun Ying sambil menganalisa pil di tangannya. Aku bisa menebak semua bahan pil milikku karena telah mendapat bocorannya. Ya, meskipun tanpa sebuah bocoran aku bisa menganalisis bahan pil lebih baik daripada mereka. Karena ini memang spesialisku sejak awal, pikir Ling Ling sambil tersenyum. Melihat Ling Ling tersenyum, Bai Lu berinisiatif untuk bertanya kepada Jenderal dengan mengangkat tangannya. Anu Jenderal, bisakah aku bertukar pil dengan Ling Ling? Kurasa pil milikku terlalu sulit dianalisis. Ling Ling terlihat senang saat menerima pil darimu, kemungkinan besar dia sudah tahu mengenai jawabannya dalam sekali lihat. Mungkinkah dia mendapat bocoran sebelumnya? Apa maksud pertanyaanmu itu, ha? Ucap Chen Li sambil menatap tajam mata Bai Lu. Apa-apaan dengan Bai Lu? Beraninya dia berkata seperti itu terhadap Jenderal, pikir Tian Bai dengan tampang panik. Cukup Jenderal, aku menerima permintaannya. Aku tak ingin namaku menjadi ternoda karena semua orang berpikir bahwa aku mendapatkan nilai terbaik karena sebuah bocoran, ucap Ling Ling sambil menatal ke arah Jenderal Chen Li. Karena Lin Ling yang memintanya, maka aku mengizinkanmu untuk menukar pil milikmu dengannya, ucap Chen Li sambil memandang rendah Bai Lu. Setelah bertukar pil, Ling Ling tetap tersenyum sinis karena menganggap Bai Lu dan yang lainnya bukanlah tandingannya dalam ronde kali ini. Namun tepat sebelum semua mulai mengidentifikasi, Bai Lu langsung mengatakan jawabannya. Pil ini merupakan pil tingkat 5, berfungsi untuk menekan kekuatan seorang berserker agar bisa mengendalikan diri mereka saat berserker mode diaktifkan. Pil ini terbuat dari intisari kerikil merapi, 1 buah inti bis elang api tingkat 3, 1 tetes esensi duri landak api, setetes liur naga berapi, sehelai daun merah lavira, 10 duri ikan pelangi dan setengah taring naga berduri, ucap Bai Lu dengan penuh percaya diri. Mustahil. Semua bahannya benar-benar tepat sasaran. Tak hanya itu, dia juga menjelaskan takaran bahannya. Bocoran jawaban yang kuterima hanyalah jenis bahannya saja, bukan jumlah bahan yang digunakan untuk meracik pil tersebut. Dia bahkan menyebutkan level dan kegunaan pilnya. Ini mustahil, bagaimana bisa orang baru seperti dia jauh lebih baik dariku? Bukankah sebelumnya tak ada jenius di sekte badai berduri? Aku yakin kalau dia pasti curang, pikir Ling Ling dengan tampang kesal. Bagaimana bisa kau menjawab selengkap itu? Mungkinkah kau mendapat bocoran dari seseorang? Tanya Jenderal Chen Li sambil menunjuk ke arah Bai Lu. Bukankah sudah kubilang kalau pil yang diidentifikasi oleh Ling Ling terlalu mudah? Ucap Bai Lu sambil memasang wajah santai. Berhenti mengelak, sudah jelas itu pil tersulit yang bahkan tak pernah kami dengar sebelumnya. Bagaimana bisa itu menjadi mudah? Kau pasti telah melakukan kecurangan. Ucap Sun Ying dan Bing Yi sambil memanas-manasi suasana karena mereka tak bisa menganalisa sama sekali pil yang ada di tangan mereka. Ayolah, kenapa kalian memojokkanku?
Pil ini kan dipilih oleh jenderal secara acak. Bagaimana mungkin aku berbuat curang? Jika kalian masih tak percaya padaku, maka berikan pil kalian padaku. Jika aku berhasil menebaknya dalam hitungan detik, maka akui aku sebagai pemenang dan berikan pil terbaik yang kalian punya kepadaku, ucap Bailu dengan begitu percaya diri. Setuju, ucap para peserta sambil melempar pil mereka ke arah Bailu. Jika kau berhasil mengidentifikasi pil-pil itu, maka kau juga boleh membawa pulang semua pil itu, ucap Chen Li sambil menatap mata Bailu. Apakah kau yakin, Jenderal? Tanya Bailu sambil mengerutkan dahinya. Seorang pria tak akan menarik lagi kata-katanya, ucap Jenderal Chen Li sambil menatap mata Bailu. Baiklah, semua pil ini merupakan pil level 5. Fungsinya beragam, ada yang berfungsi untuk menaikkan kultivasi, ada pula yang berfungsi untuk menambah umur. Pil milik Bing Yi memiliki fungsi untuk menambah umur, biasa disebut sebagai pil kehidupan. Terbuat dari bahan-bahan langka seperti kelopak bunga salju, embun teratai putih, akar lotus emas, dan 4 jenis daun mawar berduri. Pil milik Sun Yu memiliki fungsi untuk meningkatkan kultivasi secara singkat. Termasuk pil berbahaya yang memaksa pemilik tubuh mencapai batas maksimal tubuhnya hingga bisa meninggalkan cedera yang cukup parah setelah efek penggunaan pil selesai. Bahan yang digunakan untuk meracik pil ini adalah kulit harimau gunung, sedikit esensi api putih, air liur naga biru, intisari iblis tingkat raja, sisik ular mistik, dan darah pendekar alam naga. Sedangkan pil yang sempat kutukar dengan Ling Ling, adalah pil tingkat 5 yang memiliki fungsi sama seperti pil milik Sun Yu. Hanya saja pil ini tak memiliki efek buruk seperti pil tadi. Pil ini terbuat dari setetes air suci, 1 siung bawang hitam, 2 buah ginseng api berusia ribuan tahun, setetes air mata naga biru, segelas air liur naga hitam, sedikit esensi api biru, dan inti bis elang es tingkat 5, jelas Bailu dengan tampang percaya diri. Semua orang kecuali Xiao Tian dan murid-murid alkemis terdiam kaku sambil menatap Jenderal Chen Li untuk mengkonfirmasi apakah jawaban tersebut benar adanya. Jenderal Chen Li yang paham betul akan kebenaran jawaban Bailu, terpaksa mengakui kemenangannya dan merelakan pil level 5 miliknya demi menjaga martabatnya. Aku benci mengakuinya, tapi sekuat jawaban yang dia katakan memanglah benar. Dengan ini aku mengumumkan pemenang ronde pertama adalah Bailu dari Sekte Badai Berduri, ucap Chen Li sambil mengangkat tangan Bailu. Mendengar kabar kemenangan perdana mereka dalam turnamen alkemis membuat semua tetua Sekte Badai Berduri teriak kegirangan. Tian Bai pun terus mencubit wajahnya karena belum percaya akan apa yang dia lihat saat itu. Sementara itu, ketiga sekte terlihat begitu kecewa karena gagal. Terutama Sekte Singa Perak yang kalah meskipun sudah menggunakan cara licik. Cih, kau boleh tertawa untuk sekarang. Tapi kemenangan sektemu tak akan semulus ronde pertama, ucap Ling Ling sambil berjalap melewati Bailu. Tunggu dulu, apa kau melupakan sesuatu? Tanya Bailu sambil mengerutkan dahi. Cih, dasar tamak. Kau kan sudah mendapat pil level 5, masih mau merampas pil milik kami juga? Tanya Ling Ling sambil memasang wajah kesal. Janji adalah janji, kecuali jika kau memang tipe orang yang selalu mengingkari janji, ucap Bailu sambil menatap punggung Ling Ling. Cih, ambil ini.
ucap Ling Ling sambil melempar sekantung pil level 4 dari balik pakaiannya. Mana pil kalian? Tanya Bailu sambil menatap ke arah Sun Ying dan Bing Yi yang mencoba kabur. Ini, ucap Bing Yi dan Sun Ying sambil menyodorkan sekantung pil level 4 dengan tampang terpaksa. Kerja bagus, muridku, ucap Xiao Tian dengan senyum di wajahnya. Episode sebelumnya. Chapter 332, Berkumpulnya keempat sekte. Episode berikutnya. Chapter 334, Bertaruh. Chapter 334, Bertaruh. Ronde kedua akan dimulai, tapi sebelum aturannya diumumkan seperti biasa Jenderal Chen Li menyuruh semua sekte memilih wakil mereka. Setelah melihat kondisi pertarungan sebelumnya, Xiao Tian bertanya kepada para tetua alkemis mengenai keahlian murid yang menjadi wakil sekte Singa Perak untuk mengetahui jenis aturan di ronde kedua. Tak hanya itu, dia juga bertanya mengenai keahlian 3 murid lainnya yang belum diturunkan ke dalam turnamen. Berdasarkan data yang dia dapatkan, murid yang menjadi wakil sekte Singa Perak kali ini merupakan spesialis pemurnian pil. Mendengar kabar tersebut membuat Xiao Tian tersenyum lepas. Karena di hadapan seluruh murid alkemis yang telah dia latih, keahlian tersebut bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Saat itu Tian Ling yang terkenal buruk dalam memurnikan pil menjadi wakil sekte Badai Berduri. Seketika para tetua cabang alkemis terdiam kaku karena berdasarkan ingatan mereka Tian Ling bukanlah orang yang bisa diandalkan dalam perlombaan memurnikan pil. Elemen racunnya selalu memberi dampak buruk terhadap efektivitas dan tingkat kemurnian pilnya. Ketika semua tetua alkemis bingung mendengar keputusan Xiao Tian yang mereka anggap sebagai Tianzong, Chen Li mulai mengumumkan aturan main ronde kedua karena semua kandidat telah menempati posisi mereka. Bing Sue dari Sekte Harimau Emas, Ling Ying dari Sekte Singa Perak, Tian Ling dari Sekte Badai Berduri, dan Ning Sun dari Sekte Naga Bersayap. Apakah kalian sudah siap? Tanya Chen Li sambil menatap para peserta. Kami sangat siap, ucap para peserta secara serentak. Bagus, aturan mainnya sangatlah sederhana. Kalian harus memurnikan pil level 4 yang belum sempurna. Siapapun yang berhasil memurnikan tanpa mengurangi efektivitas pil akan menjadi pemenangnya. Waktu kalian hanya 5 menit, dan itu dimulai dari sekarang, ucap Chen Li sambil memberi aba-aba. Semua peserta langsung menyalurkan kekuatan jiwa ke arah pil yang ada di hadapan mereka. Pil-pil berwarna hitam tersebut melayang ke atas udara berkat dorongan kekuatan jiwa mereka. Sementara itu Tian Ling yang sengaja memulai agak lambat dari lawan-lawannya, mengambil pil hitam hanya dengan tangan kosong belaka. Setelah itu dia memasukkan pil tersebut ke genggaman tangan kanannya dan whoosh, dalam hitungan detik pil tersebut dimurnikan hingga membuat semua peserta terkejut. Mustahil. Aku yakin kalau kau tak mengeluarkan kekuatan jiwa sedikitpun, bagaimana bisa pilnya tiba-tiba berhasil dimurnikan dalam hitungan detik? Kau pasti curang, teriak Bing Sue sambil menunjuk ke arah Tian Ling. Momentum pemurnian terasa jelas dari pil itu, sudah jelas kalau dia tidaklah curang. Menuduh seseorang tanpa dasar adalah tipe seorang pecundang. Aku mengaku kalah, ucap Ning Sun sambil menarik kembali kekuatan jiwanya. Aku juga menyerah, ucap Ling Ying yang menyadari bahwa dia tak bisa melebihi bakat Tian Ling. Sepertinya ronde kali ini berjalan cukup singkat.
Dan pemenang kita kali ini adalah Tianling dari Sekte Badai Berduri, ucap Jenderal Chen Li dengan tampang kesal. Apa-apaan ini? Ada apa dengan Sekte Singa Perak? Padahal aku sudah terang-terangan memihak mereka, tapi mereka malah kalah dalam 2 buah ronde secara berurutan, pikir Chen Li dengan tampang kesal. Karena saat ini Sekte Badai Berduri telah mendapat 2 buah poin kemenangan, maka jika mereka menang lagi ronde ketiga bisa mengakhiri turnamen cabang alkemis. Khusus untuk ronde kali ini, aku akan memberitahu aturannya lebih dulu, ucap Chen Li sambil mengeluarkan cincin perak raksasa yang biasa digunakan untuk mengukur kekuatan jiwa seseorang. Melihat cermin tersebut dikeluarkan, semua orang langsung memahami tentang aturan main di ronde ketiga, yaitu mengukur kekuatan jiwa. Bing Yue dari Sekte Harimau Emas langsung menembakkan kekuatan jiwanya ke arah cermin. Hasil yang dia dapatkan adalah 10.000 kekuatan jiwa. Ming Ying dari Sekte Naga Bersayap juga memukul kaca tersebut dengan kekuatan jiwanya. Dan hasilnya mencapai angka 9.000 kekuatan jiwa saja. Ling Ning yang merupakan andalan terakhir dari Sekte Singa Perak melemparkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mendapatkan angka yang tinggi. Dan akhirnya dia berhasil memunculkan angka 1. 30.000 kekuatan jiwa, melebihi ekspektasi semua orang. Namun kejayaannya itu tak berlangsung lama. Karena tepat di saat Yun Yun memulai gilirannya, cermin tersebut mengeluarkan angka 40.000 yang sanggup membungkam mulut semua orang. Tidak, aku tak terima ini, teriak Lianting dengan tampang kesal. Sekte Badai Berduri benar-benar gila kali ini, kupikir mereka akan runtuh. Tapi siapa sangka mereka malah berhasil bangkit di saat-saat terakhir. Mungkinkah ini karena tetua baru dengan topeng di sana? Gumam para tetua dari perguruan Harimau Emas. Persetan dengan turnamennya, jika turnamennya berakhir sekarang aku tak bisa menerimanya. Turnamen alkemis tanpa meracik pil bukanlah sebuah turnamen. Aku tak menerima kemenangan mereka yang terlalu mendadak. Bentak Patria Sun Yu dari Sekte Naga Bersayap. Aku juga tak mau menerima hasil ronde ini, lagi pula 2 alkemis terbaik kami belum sempat memulai aksi mereka, ucap Patria Jiansu dari Sekte Harimau Emas. Karena ketiga sekte tak mau menerima hasil di ronde ini, maka kita akan lanjut di ronde berikutnya, ucap Jenderal Chen Li sambil menghela napas. Seorang pria tak menarik kembali kata-katanya, bukankah itu yang kau ucapkan di ronde-ronde sebelumnya, Jenderal? Tanya Yun Yun sambil menatap mata Jenderal Chen Li. Beraninya kau menatapku begitu? Apa kau ingin mati? Ucap Jenderal Chen Li sambil mengeluarkan hawa membunuh. Seisi gedung langsung terdiam karena hal itu. Namun kejadian tersebut tak berlangsung lama, karena Xiao Tian berbalik menyerang mentalnya dengan hawa membunuh yang membuat Chen Li gemetar ketakutan. Seakan telah dikepung oleh ratusan pasukan yang tak terlihat. Perasaan tersebut tak datang tanpa sebuah sebab, semua karena para siluman rubah merah memang sudah bersiap-siap membunuhnya jika melakukan sesuatu yang melanggar turnamen. Teman-teman, apakah kalian masih di sini? Ucap Jenderal Chen Li melalui telepati. Ya, kami semua masih di sini Jenderal. Ucap para siluman rubah merah yang menyadap telepati Chen Li dengan memakai suara yang menyerupai pasukan bayangan. Aneh sekali, kenapa aku merasa tak aman ketika banyak bala bantuan yang sedang mengawasi.
pikir Chen Li sambil mengerutkan dahi. Kenapa kau diam saja Jenderal? Jadi apa keputusanmu? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Siapa kau? Kenapa kau merasuk ke dalam pikiranku? Ucap Jenderal Chen Li sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Kau tak perlu tahu siapa aku, yang jelas aku sedang mengawasimu. Jika kau berperilaku tak adil lagi maka jangan salahkan aku jika kepalamu terpotong, ucap Xiao Tian melalui telepati. Sialan, sepertinya aku tak bisa bertindak sembarangan. Terdapat master yang bersembunyi di sekitar sini, pikir Chen Li sambil menelan ludahnya begitu dalam. Kenapa kau terlihat takut? Bukankah kau seorang jenderal dari kerajaan besar penguasa daratan Xian Yun? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Turnamen alkemis dimenangkan oleh Sekte Badai Berduri. Untuk turnamen petarung akan diadakan 30 menit dari sekarang, ucap Chen Li dengan napas yang terengah-engah. Semua sekte besar kecewa, namun terpaksa menerima hasil tersebut karena tak ingin berurusan dengan kerajaan Ning. Kerajaan besar yang menguasai daratan Xian Yun. Memang sangat disayangkan jika turnamen alkemis dilakukan tanpa meracik sebuah pil, oleh karena itu untuk menghilangkan rasa penasaran kita akan kemampuan meracik pil. Aku menantang ketiga sekte untuk beradu cepat meracik pil dengan bahan yang telah disediakan untuk ronde kelima. Ucap Ningying yang melompat ke bawah arena karena merasa kesal tak bisa menunjukkan keahliannya. Apa untungnya bagi kami jika menerima tantangan darimu? Tanya Lianting sambil menatap tajam mata Ningying. Aku mempertaruhkan kemenangan Sekte Badai Berduri dari turnamen alkemis. Bukankah itu menarik minatmu? Tanya Ningying sambil tersenyum. Ya ampun, apa yang baru saja dilakukan oleh muridku? Ucap Xiang Ying dengan tampang syok. Mata para tetua tertuju pada Xiang Ying karena walau bagaimanapun dia merupakan guru pembimbingnya. Dalam benak Xiang Ying berpikir bahwa para tetua akan menghabisinya jika Ning Ying kalah dalam taruhannya. Dasar murid yang tak sabaran, yah tak apa sih toh dia tak akan kalah, ucap Xiao Tian di dalam hati. Ning Ying membuat kesepakatan dengan ketiga sekte, bahwa jika dia menang, dia boleh meminta apapun dari mereka. Dan kesepakatan tersebut disetujui oleh semua orang tanpa pikir panjang. Singkat cerita taruhan pun dilaksanakan, dan sesuai prediksi Ning Ying berhasil memenangkan taruhannya karena bisa meracik pil level 6 hingga membuat semua tetua alkemis terkejut bukan main. Karena aku telah memenangkan taruhannya, maka aku akan mengatakan permintaanku. Yang aku inginkan saat ini adalah agar Sekte Singa Perak mau mengembalikan temanku dari cabang petarung yang telah dia bawa pergi di turnamen sebelumnya, ucap Ning Ying sambil menatap ke arah Lianting. Sayangnya aku tak bisa mengabulkan permintaanmu, karena orang yang kau inginkan telah tiada sejak 4 tahun yang lalu. Aku telah mengorbankannya dalam altar suci demi meningkatkan kultivasi murid-murid di sekteku, ucap Lianting dengan tatapan dingin. Wanita sialan. Teganya kau membunuh keponakan kesayanganku. Teriak Penatua Xiameng dengan tampang kesal. Semuanya sudah terjadi, dan dia sudah menjadi milik sekteku. Kau tak punya hak untuk melarangku, ucap Lianting sambil menatap mata Xiameng. Keparat, akan kuhabisi kau. Teriak Xiameng sambil berniat untuk melesat maju. Namun Xiao Tian menghentikan langkahnya dengan memukul tengkuknya hingga pingsan. Maaf Xiameng, tapi membuat keributan sekarang bukanlah hal yang baik bagi kita.
Musuh masih terlalu banyak, ucap Xiao Tian di dalam hati. Maaf karena telah membuat keributan, tapi bisakah kita istirahat sekarang? Turnamennya sudah selesai bukan? Tanya Xiao Tian dengan topeng yang masih melekat di wajahnya. Aku tak tahu siapa kau, tapi aku mengagumimu karena tahu di mana posisi sektemu berada, ucap Lianting sambil menatap tajam ke arah Xiao Tian. Aku biarkan kau menghinaku saat ini, tapi setelah jam istirahat selesai akan kubuat kau membayarnya ribuan kali lipat, pikir Xiao Tian sambil membalas tatapan Lianting. Hei, kenapa malah bubar? Aku kan belum mengungkapkan permintaanku, teriak Ning Ying dengan kesal. Sudahlah, berhenti mencari keributan, ucap Xiang Ying sambil menjewer telinga Ning Ying. Episode sebelumnya, Chapter 333, menganalisis pil. Episode berikutnya, Chapter 335, memancing musuh satu demi satu. Chapter 335, memancing musuh satu demi satu. Turnamen ditunda beberapa saat oleh Chen Li karena dia merasa bahwa nyawanya sedang terancam. Dia memiliki insting yang cukup kuat dan tak pernah meragukan instingnya tersebut. Lianting yang terkejut akan perubahan sikap Jenderal Chen Li langsung berinisiatif untuk mendekatinya. Dia melompat ke tengah arena lalu berkata, "Apa maksud semua ini, Jenderal? Kenapa kau menunda turnamennya? Bukankah seharusnya turnamen dilakukan tanpa sebuah jeda? Itu kan yang tertulis dalam permintaanku." Mendengar lontaran pertanyaan dari Mut Lianting, Tianzong pun mencoba membungkamnya dengan cara melontarkan pertanyaan lain yang disertai dengan tekanan qi yang mendominasi. "Apa kau sedang mempertanyakan keputusanku?" tanya Jenderal Chen Li sambil mengeluarkan tekanan yang cukup kuat hingga membuat Lianting terdiam kaku dan gemetar ketakutan. Karena kultivasi Jenderal Chen Li jauh lebih tinggi daripada kultivasi Lianting, alhasil Lianting langsung terdiam kaku sambil gemetar ketakutan. Ada apa dengannya? Kenapa dia seakan menjaga jarak denganku? Apa dia kesal karena hasil turnamen tadi? Aku harus memenangkan hatinya lagi, jika tidak rencanaku untuk merampas wilayah sekte kecil itu akan hancur, pikir Lianting dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Ketika Lianting ingin berusaha berbicara kembali, Chen Li menatap dirinya dengan tatapan yang begitu tajam seakan mengisyaratkan kalau saat itu dia tak ingin diganggu. Sadar bahwa memaksa untuk berbicara sekarang adalah hal yang bisa memperburuk suasana, dia pun terdiam hingga akhirnya membiarkan Jenderal Chen Li pergi keluar gedung. Sementara itu, Tianzong dan para bawahan Xiao Tian yang tersembunyi di balik bayangan mengamati Jenderal Chen Li dari tempat yang cukup jauh. Mereka terus mengikuti gerakan langkah Jenderal Chen Li dari kejauhan sambil memprediksi apa yang akan dilakukan Jenderal angku itu. Selain mengandalkan para bawahannya, Xiao Tian juga mengamati Jenderal Chen Li dari balik topeng dewanya. Sesuai dugaan, dengan keangkuhan Jenderal Chen Li dia pasti tak akan memberitahukan kepada Tian Ling bahwa saat ini dia sedang ketakutan. Berdasarkan perkiraanku, dia pasti akan mencari tempat sepi untuk memanggil bantuan. Sisanya kuserahkan padamu, Tianzong, pikir Xiao Tian sambil tersenyum di balik topeng dewanya. Setelah melihat Jenderal Chen Li ingin pergi meninggalkan gedung, Xiao Tian pun menyuruh Penatua Zhao untuk membawa Penatua Xiameng pergi. Bawa Xiameng ke tempat istirahat,
Aku tak ingin melihatnya bertindak berdasarkan perasaan lagi, ucap Xiao Tian sambil memegang tubuh Xia Meng yang pingsan karena dia. Baik Pak. Maksudku Penatua Yan, ucap Penatua Zhao sambil menggendong tubuh Penatua Xia Meng. Setelah melihat Jenderal Chen Li keluar gedung, Xiao Tian pun memulai rencana lainnya. Dan rencana tersebut diawali dengan menyuruh Tian Bai dan seluruh anggota Sekte Badai Berduri membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Semua itu dia lakukan demi memancing para penatua alkemis dari sekte lain yang penasaran akan perkembangan para murid alkemis di Sekte Badai Berduri. Dia berencana menjadikan dirinya umpan untuk menyeret keluar para penatua satu persatu dengan cara halus. Tian Bai, ucap Xiao Tian melalui telepati. Iya Kak, ada apa? Jawab Tian Bai melalui telepati. Membungkuklah padaku, dan suruh semua anggota sekte mengikutimu. Buatlah seolah-olah kalian menghormatiku karena telah membantu melatih para alkemis, sambung Xiao Tian melalui telepati. Tapi Kak, bagaimana jika mereka mulai mengawasimu? Identitasmu bisa-bisa. Belum sempat Tian Bai menyelesaikan kalimatnya melalui telepati, Xiao Tian memotong pembicaraan dengan berkata, lakukan saja. Tian Bai langsung beranjak bangun dari tempat duduknya lalu berjalan mendekati kursi Xiao Tian. Sambil berjalan mendekat dia memberi komando kepada semua orang melalui telepati untuk mengikutinya saat dia membungkuk. Terima kasih karena telah memberi kemenangan untuk sekte kita, ucap Tian Bai sambil membungkukkan badan. Semua murid beserta tetua sekte Badai Berduri, ikut membungkukkan kepala mereka mengikuti arahan Tian Bai. Sontak ketiga sekte lain langsung menatap ke arah Xiao Tian. Awalnya mereka mengabaikan eksistensi Xiao Tian karena menganggapnya sebagai tetua lemah dari cabang alkemis belaka. Tapi melihat reaksi Patriarch Bai dan seluruh penghuni sekte Badai Berduri membuat mereka berpikir bahwa dialah dalang di balik naiknya keterampilan alkemis di sekte itu. Penatua Sen, awasi pendekar bertopeng itu. Sepertinya dia bukan orang sembarangan, gumam Patriarch Sun Yu dari sekte naga bersayap. Baik, Patriarch, ucap Penatua Sen sambil memberi hormat. Sekte Naga Bersayap dan Sekte Harimau Emas mengirimkan salah satu penatua mereka untuk menyelidiki pria bertopeng dari Sekte Badai Berduri itu. Sedangkan Tianling mengabaikan Xiao Tian karena berpikir kalau dia hanyalah semut belaka. Dia menilainya begitu rendah karena tak dapat merasakan tingkat kultivasinya sama sekali. Meski Tianling terkesan acuh, para tetua dari Sekte Singa Perak tak diam begitu saja. Tanpa diperintah oleh patriarch mereka, para tetua berinisiatif untuk mengawasi gerak-gerik Xiao Tian. Dan mencari tahu metode latihan Xiao Tian guna meningkatkan keterampilan alkemis sekte mereka. Karena ini berkaitan dengan ilmu alkemis, para tetua yang tertarik mengejar Xiao Tian adalah para alkemis bintang 4 yang rata-rata memiliki kultivasi di bawah pendekar alam roh. Meski kultivasi mereka lemah, mereka memberanikan diri untuk mengawasi Xiao Tian karena berpikir bahwa Xiao Tian tak memiliki pondasi kultivasi sama sekali. Sadar bahwa banyak mata yang mulai memperhatikannya, Xiao Tian pun tersenyum. Jaring telah berhasil ditebar, tinggal menariknya keluar demi mendapatkan hasil, ucap Xiao Tian di dalam hati. Setelah menyuruh semua orang berhenti membungkuk, Xiao Tian berniat pergi meninggalkan gedung. Tentunya Tian Bai tak mengizinkan dia pergi tanpa ditemani siapapun.
Namun karena Xiao Tian bersikeras menolak untuk dikawal, Tian Bai pun menyerah untuk memaksakan kehendaknya. Meski berkata pada Xiao Tian bahwa dia membiarkannya pergi sendirian, Tian Bai tetap menyuruh Penatua Zhao untuk menyusulnya setelah Xiao Tian sudah pergi jauh keluar gedung. Di saat baru keluar dari gedung, Xiao Tian melihat Chen Li yang berjalan menuju ke arah timur. Mengetahui hal tersebut, Xiao Tian memilih berjalan ke arah barat untuk memancing para tetua alkemis ke tempat yang sepi. Tempat sepi yang dimaksud tentunya di daerah gedung alkemis. Semuanya begitu sepi karena semua orang berada di tempat turnamen. Melihat mangsa mereka sudah berada di tempat sepi, para tetua langsung menunjukkan diri dan mengepung Xiao Tian secara bersamaan. Wosh wosh. Berikan gulungan metode rahasia alkemis yang kau miliki. Ucap para tetua dari 3 sekte yang berbeda secara bersamaan dan tanpa direncanakan. Sadar bahwa tak hanya sektenya yang mengincar metode latihan Xiao Tian, Penatua Shen langsung berkata, "Hei kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Dia adalah mangsa sekteku," ucap Penatua Shen sambil menatap tajam para tetua. "Kau satu-satunya pria di sini," mengalah saja Penatua Shen. "Lagi pula kau kan dari cabang petarung, kenapa repot-repot berebut dengan kami," ucap Penatua Ling dari Sekte Harimau Emas. "Sekte Singa Perak kami juga menginginkannya, jadi kuharap kalian menyerah saja," ucap Penatua Zhu sambil tersenyum. "Hanya karena sektemu memenangkan turnamen selama berturut-turut di tahun-tahun sebelumnya, jangan likir kalau kalian bisa merebut mangsaku," bentak Penatua Shen sambil mengeluarkan pedang dari dalam cincin ruangnya. Ketika para tetua sedang berdebat, Xiao Tian menganalisa kekuatan serta skill mereka dengan gelang dewa. Berdasarkan pengamatannya, saat itu dia sedang dikepung oleh 3 orang pendekar alam roh lapisan kedua dari Sekte Naga Bersayap. 1 orang pendekar alam roh lapisan ketiga yang berasal dari Sekte Naga Bersayap. Dan 5 orang pendekar alam roh lapisan ke-6 yang berasal dari Sekte Singa Perak. "Aku mengerti maksud kalian mengepungku, tapi bisakah kalian berhenti berdebat? Adu mulut tak akan menyelesaikan masalah, lebih baik kalian adu kekuatan saja agar bisa menentukan siapa pemenangnya," ucap Xiao Tian sambil meregangkan otot. "Ide bagus," ucap para tetua dari Sekte Singa Perak. "Sudah jelas kalau aku yang dirugikan jika beradu kekuatan di sini. Aku menyesal karena pergi kemari seorang diri," pikir Penatua Shen sambil mengepalkan kedua tangannya. 3 lawan 5 tidaklah menguntungkan, tapi metode misterius itu layak untuk diperjuangkan. Sepertinya tak ada jalan lain selain meminta bantuan Sekte Naga Bersayap, pikir salah satu tetua Sekte Harimau Emas sambil melirik ke arah Penatua Shen. Sepertinya mereka juga menyadari kemampuan mereka. "Baguslah kalau begitu," pikir Penatua Shen sambil membalas tatapan Penatua Sekte Harimau Emas. "Haruskah kita mengeroyok mereka?" ucap Penatua Yun dari Sekte Singa Perak. "Tak perlu, meski Penatua Shen berasal dari cabang petarung kultivasinya, tak jauh berbeda denganku. Bahkan cenderung lebih rendah karena habis mengalami luka dalam sebelumnya," ucap Penatua Ding melalui telepati. "Aku mengerti," jawab Penatua Yun sambil menganggukkan kepala. Ketika 8 tetua itu saling bertarung, Penatua Yun mengeluarkan rantai hitam dari cincin ruangnya lalu mengikatkan rantai tersebut ke tubuh Xiao Tian. Dengan senyum di wajahnya dia pun berkata, "Jangan melawan dan ikuti saja aku,
oke. Sepertinya teman-temanmu sedang terpojok, lihatlah, ucap Xiao Tian sambil melihat ke atas langit. Penatua Yun yang berpikir bahwa Xiao Tian tak mungkin bisa lepas dari rantai hitamnya langsung menatap ke atas untuk memastikan kebenaran ucapannya. Namun siapa sangka ketidakkewaspadaannya terhadap Xiao Tian membuatnya mencapai ajal lebih cepat. Xiao Tian tiba-tiba saja ada di belakangnya dan sebuah pedang bergerigi sudah menembus punggung Penatua Yun. Sejak kapan kau ada di belakangku? Tanya Penatua Yun sebelum mencapai ajalnya. Sejak kau menengok ke atas langit, ucap Xiao Tian sambil menarik kembali pedangnya. Bruk. Berteleportasi dengan rantai hitam di tubuhmu, lalu menghancurkan rantai tersebut sekaligus dan langsung mengeluarkan pedang dari dalam cincin ruangmu untuk menusuknya dari belakang. Lumayan juga gaya bertarungmu itu ya, ucap Dewa Petir sambil melirik ke arah Xiao Tian. Bruk. Ketika tubuh Penatua Yun terjatuh, para tetua singa perak belum juga menyadari bahwa teman seperjuangannya telah tewas di tangan Xiao Tian. Mereka terlalu fokus meladeni serangan para tetua dari sekte lain, dan berniat untuk membunuh mereka. Setelah mereka benar-benar berhasil menghabisi para tetua dari sekte lain, Xiao Tian langsung muncul secara tiba-tiba tepat di belakang punggung Penatua Ding dengan pedang yang sudah dia tempelkan ke leher mangsanya. Bertarung di atas udara memang seru ya. Sampai-sampai kalian melupakan aku dan temanmu, ucap Xiao Tian sambil tersenyum di balik topeng dewanya. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tanya Penatua Ding dengan mata terbelalak. Tanyakan itu pada penjaga neraka, ucap Xiao Tian sambil menarik pedangnya hingga membuat Penatua Ding kehilangan nyawanya. Beraninya kau. Ketiga penatua melayangkan pedang mereka secara bersamaan ke arah Xiao Tian, namun pedang mereka malah patah di saat berhasil menyentuh tubuh Xiao Tian. Hei, pedang kalian kotor tahu. Darahnya bertebaran ke jubahku deh. Ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan aura membunuh yang cukup kuat. Pendekar alam fana lapisan pertama. Sepertinya kami salah memilih musuh, ucap para tetua dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Kalian terlalu lambat menyadarinya, ucap Xiao Tian sambil menebas leher para tetua yang terdiam kaku karena aura membunuh miliknya. Bruk. Tubuh para tetua terjatuh hingga menyentuh tanah. Tepat ketika urusan Xiao Tian selesai, Tianzong pun datang menemui Xiao Tian karena mencium bau darah saat kebetulan lewat. Apa sebenarnya rencanamu? Tanya Tianzong yang bingung akan rencana Xiao Tian. Cukup diam dan ikuti saja alurnya. Ngomong-ngomong, kenapa kau malah di sini? Pergilah dan lanjutkan rencananya. Jika tidak semuanya akan kacau, ucap Xiao Tian sambil menatap Tianzong. Bagaimana dengan jejak pertarunganmu ini? Tanya Tianzong sambil mengerutkan dahi. Aku bisa mengurus mayat mereka. Pergilah, ucap Xiao Tian sambil menatap tajam mata Tianzong. Baiklah, jika memang itu maumu, ucap Tianzong sambil beranjak pergi meninggalkan Xiao Tian. Episode sebelumnya. Chapter 334, Bertaruh. Episode berikutnya. Chapter 336, Tugas Tianzong.